Kalau kalian sadar, belakangan ini harga HP baru makin naik. HP yang dulu harganya masih 4 jutaan, sekarang udah tembus 5 jutaan. Bahkan beberapa seri yang biasanya dikenal murah pun mulai ikut naik karena biaya komponen yang semakin mahal. Nah, justru karena itu, milih HP sekarang nggak bisa asal. Kalian harus benar-benar cari yang paling worth it supaya uang yang dikeluarin nggak sia-sia. Di video kali ini, gue udah merangkum 10 rekomendasi HP di harga 5-6 jutaan terbaik di bulan Juni 2026 yang menurut gue punya value paling tinggi di kelasnya. Jadi sebelum kalian check out HP baru, pastikan tonton video ini sampai selesai. Langsung aja kita mulai. Yang pertama ada Poco X7 Pro. Layar Poco X7 Pro menjadi salah satu keunggulannya dengan ukuran 6,67 inci menggunakan teknologi AMOLED Crystal Res yang menghasilkan resolusi 1220 x 2712 pixel. Layar ini juga mendukung refresh rate 120 Hz, HDR10+, dan Dolby Vision, memberikan pengalaman visual yang sangat memukau dengan kecerahan puncak hingga 3200 nits. Membuatnya nyaman digunakan di bawah sinar matahari langsung. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra dengan fabrikasi 4 nanometer, Poco X7 Pro memberikan performa yang luar biasa. Ditambah dengan pilihan RAM hingga 12 GB dan penyimpanan internal hingga 512 GB UFS 4.1, pengguna tidak perlu khawatir tentang lag atau ruang penyimpanan yang terbatas. Daya tahan baterainya juga luar biasa dengan kapasitas 6000 mAh, mendukung pengisian daya super cepat 90 Watt turbocharge yang mampu mengisi penuh baterai dalam waktu kurang dari 45 menit. Dari sisi kamera, Poco X7 Pro menawarkan pengalaman fotografi yang sangat baik. Kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX882 dilengkapi dengan OIS, memungkinkan pengambilan gambar yang jernih dan stabil, bahkan dalam kondisi cahaya rendah. Ditambah dengan kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera depan 20 megapiksel, pengguna dapat menangkap gambar dan video dengan kualitas tinggi, termasuk kemampuan merekam video hingga 4K 60 fps. Kalau kalian suka sama HP-nya, langsung aja check out. Link pembelian udah gue taruh di deskripsi video ini ya. Yang kedua ada Samsung A56 5G. Pada bagian layar, Galaxy A56 5G dibekali panel Super AMOLED berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate 120 Hz. Menariknya, layarnya mampu mencapai tingkat kecerahan hingga 1900 nits, memberikan pengalaman visual yang cerah dan tajam, bahkan di bawah sinar matahari langsung. Performa ponsel ini ditenagai oleh chipset Exynos 1580 dengan fabrikasi hemat daya dan GPU Xclipse 540 yang andal untuk multitasking dan gaming ringan. Tersedia pilihan RAM hingga 12 GB serta penyimpanan internal hingga 256 GB dengan teknologi UFS 3.1 yang cepat. Sayangnya, ponsel ini tidak lagi mendukung slot microSD. Sektor kamera juga menjadi daya tarik tersendiri. Kamera belakangnya hadir dengan konfigurasi triple kamera, terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, lensa ultrawide 12 megapiksel, dan kamera makro 5 megapiksel. Kamera depannya beresolusi 12 megapiksel yang mendukung perekaman hingga 4K, cocok untuk selfie maupun kebutuhan konten video. Untuk daya tahan, Galaxy A56 5G mengandalkan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 45 Watt yang mampu mengisi hingga 50% dalam 30 menit. Kalau kalian tertarik sama HP-nya, untuk link pembelian udah gua taruh di deskripsi video ini ya. Yang ketiga ada Tecno Camon 50 Pro 5G. Tecno Camon 50 Pro 5G hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,78 inci yang menggunakan desain curve atau melengkung. Resolusi 1,5K 1208 x 2644 pixel serta refresh rate 144 Hz. Kombinasi ini membuat tampilan terlihat sangat tajam, halus, dan nyaman digunakan untuk berbagai aktivitas seperti scrolling maupun gaming. Dari segi performa, smartphone ini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7400 Ultimate yang sudah mendukung jaringan 5G, sehingga mampu memberikan kinerja cepat dan efisien.
Perangkat ini juga dibekali RAM besar hingga 12 GB serta penyimpanan internal hingga 512 GB yang membuat aktivitas multitasking dan penyimpanan data menjadi lebih leluasa. Beralih ke sektor kamera, Tecno Camon 50 Pro 5G mengusung konfigurasi kamera yang cukup unggul. Kamera belakangnya terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, kamera telefoto 50 megapiksel dengan kemampuan zoom optik 3 kali, serta kamera ultrawide 8 megapiksel. Sementara itu, kamera depan juga beresolusi 50 megapiksel, sehingga sangat mendukung kebutuhan fotografi, baik untuk selfie maupun pembuatan konten. Untuk daya tahan, ponsel ini dibekali baterai berkapasitas besar 6500 mAh yang mampu bertahan lama dalam penggunaan sehari-hari. Selain itu, tersedia dukungan fast charging 45 watt yang membantu proses pengisian daya menjadi lebih cepat dan efisien. Kalau kalian tertarik sama HP-nya, untuk link pembelian udah ada di deskripsi video ini ya. Yang keempat ada Infinix Note 60 Pro. Dari sisi tampilan, HP ini hadir dengan layar AMOLED 6,78 inci beresolusi 1,5K yang sudah mendukung refresh rate hingga 144 Hz. Visualnya tajam, warna kaya karena sudah mendukung HDR10+ dan 100% DCI-P3. Plus tingkat kecerahan tinggi 4500 nits yang tetap nyaman dipakai di luar ruangan. Layarnya juga dilindungi Gorilla Glass 7i, jadi lebih aman dari goresan. Masuk ke sektor performa, Infinix membekalinya dengan Snapdragon 7S Gen 4 yang sudah mendukung jaringan 5G. Dipadukan RAM hingga 12 GB dan penyimpanan 256 GB UFS 2.2, performanya jelas kencang buat gaming, multitasking, sampai editing ringan. Untuk kamera, di belakang ada kamera utama 50 megapiksel dengan OIS yang bikin hasil foto lebih stabil dan tajam, ditemani kamera ultrawide 8 megapiksel. Kamera depannya 32 megapiksel dan sudah bisa rekam video hingga 4K. Cocok buat kamu yang suka bikin konten. Soal baterai, kapasitasnya besar di 6500 mAh. Nggak cuma awet, tapi juga didukung fast charging 90 watt dan bahkan wireless charging 30 watt, fitur yang jarang ada di kelasnya. Kalau kalian tertarik sama HP-nya, untuk link pembelian udah gua taruh di deskripsi video ini ya. Yang kelima ada iQOO Z11 5G. iQOO Z11 5G hadir sebagai smartphone kelas menengah premium yang mengandalkan kombinasi performa tinggi dan baterai super besar. Smartphone ini ditenagai chipset Snapdragon 7S Gen 4 dengan fabrikasi 4 nanometer yang dipadukan dengan RAM hingga 12 GB dan penyimpanan UFS 3.1 hingga 256 GB, sehingga mampu menjalankan multitasking maupun gaming dengan lancar. Pada sektor layar, iQOO Z11 menggunakan panel AMOLED 6,83 inci beresolusi 1,5Ka 2800 x 1260 piksel dengan refresh rate hingga 144 Hz. Layarnya juga memiliki tingkat kecerahan puncak mencapai 5000 nits sehingga tetap nyaman digunakan di bawah sinar matahari. Untuk urusan fotografi, iQOO Z11 dibekali kamera utama 50 megapiksel Sony IMX882 dengan OIS yang ditemani sensor bokeh 2 megapiksel. Sementara di bagian depan tersedia kamera selfie 32 megapiksel yang cukup mumpuni untuk kebutuhan foto maupun video call. Salah satu daya tarik utama ponsel ini adalah baterainya yang sangat besar, yaitu 9020 mAh, menjadikannya salah satu smartphone dengan kapasitas baterai terbesar yang resmi hadir di Indonesia. Baterai tersebut didukung teknologi 90 watt flash charge untuk pengisian daya yang tetap cepat meskipun kapasitasnya jumbo. Kalau kalian tertarik sama HP-nya, link pembelian udah ada di deskripsi video ini ya. Yang keenam ada Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Dari segi desain, HP ini tampil premium dengan layar besar 6,83 inci Crystal Res AMOLED beresolusi 1,5K. Refresh rate-nya sudah 120 Hz, jadi scrolling dan gaming terasa mulus. Kecerahannya bahkan tembus hingga 3200 nits, sudah mendukung HDR10+ dan Dolby Vision, serta dilindungi Gorilla Glass Victus 2. Jadi bukan cuma tajam, tapi juga kuat. Masuk ke performa, HP ini
ditenagai chipset Snapdragon 7S Gen 4 berbasis fabrikasi 4 nanometer. Dipadukan dengan RAM hingga 12 GB dan storage sampai 512 GB UFS 2.2, performanya sudah sangat cukup untuk gaming berat maupun multitasking harian. Di sektor kamera, Redmi Note 15 Pro Plus 5G membawa kamera utama 200 megapiksel lengkap dengan OIS, ditemani kamera ultrawide 8 megapiksel. Untuk selfie, ada kamera depan 32 megapiksel. Perekaman videonya sudah bisa sampai 4K 30 fps. Soal daya tahan, baterainya besar banget, 6500 mAh. Pengisian dayanya juga ngebut berkat 100 watt hypercharge, bahkan mendukung reverse charging 22,5 watt. Fitur tambahnya juga lengkap, sudah Android 15 dengan HyperOS 2, NFC, stereo speaker dengan Dolby Atmos, infrared blaster, fingerprint di bawah layar, sampai sertifikasi tahan air dan debu IP66, IP68, IP69, dan IP69K. Kalau kalian tertarik sama HP-nya, untuk link pembelian udah gua taruh di deskripsi video ini ya. Yang ketujuh ada Motorola Edge 60 Pro. Dari sisi desain, HP ini tampil premium dengan bodi ramping dan layar lengkung POLED berukuran 6,7 inci beresolusi Super HD Plus 1220 x 2712 pixel. Layarnya sudah mendukung refresh rate 120 Hz, HDR10+, dan tingkat kecerahan tinggi hingga 4500 nits. Jadi tetap jelas meski dipakai di bawah sinar matahari. Proteksinya pun sudah pakai Gorilla Glass 7i. Masuk ke sektor performa, Motorola Edge 60 Pro ditenagai chipset MediaTek Dimensity 8350 Extreme, fabrikasi 4 nanometer yang dipadukan dengan RAM 12 GB LPDDR5X dan penyimpanan 256 GB UFS 4.0. Kombinasi ini jelas ngebut buat gaming berat, multitasking, sampai editing ringan tanpa hambatan. Di bagian kamera, HP ini dibekali triple kamera belakang yang terdiri dari 50 megapiksel kamera utama dengan OIS, 50 megapiksel ultrawide, dan 10 megapiksel telefoto dengan 3 kali optical zoom plus OIS. Untuk selfie, ada kamera depan 50 megapiksel yang tajam banget. Perekaman videonya sudah bisa sampai 4K. Soal daya tahan, Motorola menyematkan baterai jumbo 6000 mAh yang didukung fast charging 90 watt turbo power. Bahkan sudah support wireless charging 15 watt dan reverse charging juga. Kalau kalian tertarik sama HP-nya, untuk link pembelian udah gua taruh di deskripsi video ini ya. Yang kedelapan ada Poco X8 Pro. Poco X8 Pro hadir sebagai smartphone yang menawarkan kombinasi performa tinggi dan fitur premium di kelasnya. HP ini dibekali layar AMOLED berukuran 6,59 inci dengan resolusi 1,5K yang sudah mendukung refresh rate 120 Hz, serta teknologi Dolby Vision dan SDR10+. Tingkat kecerahannya pun sangat tinggi, mencapai hingga 3500 nits sehingga tetap nyaman digunakan di bawah sinar matahari. Dari sisi performa, Poco X8 Pro ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 8500 Ultra berbasis fabrikasi 4 nanometer. Performa ini semakin maksimal dengan pilihan RAM hingga 12 GB serta penyimpanan internal hingga 512 GB berteknologi UFS 4.1 sehingga sangat mumpuni untuk gaming maupun multitasking berat. Pada sektor kamera, HP ini mengandalkan kamera utama 50 megapiksel yang sudah dilengkapi OIS untuk hasil foto lebih stabil, ditemani kamera ultrawide 8 megapiksel. Sementara itu, kamera depannya beresolusi 20 megapiksel yang cukup baik untuk kebutuhan selfie dan video call. Untuk perekaman video, Poco X8 Pro mampu merekam hingga resolusi 4K di 60 fps. Salah satu keunggulan utama lainnya terletak pada baterainya yang berkapasitas besar, yaitu 6500 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 2 hari pemakaian normal. Tak hanya itu, HP ini juga didukung fast charging 100 watt serta reverse charging 27 watt sehingga pengisian daya menjadi sangat cepat dan praktis. Kalau kalian tertarik sama HP-nya, untuk link pembelian udah ada di deskripsi video ini ya.
Yang kesembilan ada Poco F7. Ditenagai chipset terbaru Snapdragon 8S Gen 4 dengan fabrikasi 4 nanometer. Perangkat ini mampu memberikan kinerja kencang dan efisien, cocok untuk gaming berat maupun multitasking. Didukung RAM 12 GB dan penyimpanan UFS 4.1 hingga 512 GB. Poco F7 memastikan pengalaman penggunaan tetap mulus dan responsif. Layar AMOLED 6,83 inci dengan resolusi 1,5K, refresh rate 120Hz, serta brightness puncak 3200 nits memberikan tampilan yang tajam dan cerah, lengkap dengan dukungan HDR10 Plus dan Dolby Vision. Tak hanya itu, layarnya juga telah dilindungi Gorilla Glass 7i untuk ketahanan ekstra. Di sektor kamera, Poco F7 mengandalkan sensor utama Sony IMX882 50 megapiksel dengan OIS, didampingi kamera ultrawide 8 megapiksel serta kamera depan 20 megapiksel yang mumpuni untuk selfie dan video call. Performa kamera utamanya cukup solid di kelasnya, meskipun lensa ultrawide dinilai kurang konsisten oleh beberapa reviewer. Untuk daya tahan, Poco F7 dilengkapi baterai 6500 mAh dengan pengisian cepat 90 Watt Hypercharge yang mampu mengisi 80% dalam waktu sekitar 30 menit. Fitur reverse charging 22,5 Watt juga memungkinkan ponsel ini mengisi daya perangkat lain. Sistem pendinginnya pun canggih, menggunakan teknologi Liquid Cool 4.0 dan Ice Loop 3D yang memastikan suhu tetap stabil selama penggunaan berat. Kalau kalian tertarik sama HP-nya, untuk link pembelian udah gua taruh di deskripsi video ini ya. Yang terakhir ada iQOO Neo 10, ditenagai oleh Snapdragon 8S Gen 4 dan didampingi oleh super computing chip Q1. Neo 10 menawarkan performa luar biasa. Kombinasi ini menjadikannya sebagai smartphone pertama di Indonesia dengan skor Antutu lebih dari 2,4 juta poin, serta mampu menjalankan game hingga 144 fps yang bahkan mendapatkan penghargaan MURI. Layarnya menggunakan panel AMOLED 6,78 inci beresolusi 1,5K, mendukung refresh rate hingga 144 Hz dan memiliki tingkat kecerahan puncak mencapai 4400 nits. Sertifikasi S Gen S Sunlight Readable memastikan pengalaman visual tetap optimal meski di bawah sinar matahari langsung. Dari sisi kamera, iQOO Neo 10 mengandalkan sensor utama 50 megapiksel Sony IMX882 dengan dukungan OIS untuk hasil foto yang tajam serta kamera ultrawide 8 megapiksel. Untuk selfie, tersedia kamera depan beresolusi 32 megapiksel yang siap menunjang kebutuhan konten dan video call. Kapasitas baterai menjadi salah satu keunggulan utama dengan 7000 mAh menggunakan teknologi Blue Volt yang menawarkan daya lebih besar tanpa membuat perangkat menjadi tebal. Ditambah teknologi 120 Watt flash charge, pengisian daya dari 0 hingga 100% hanya memakan waktu sekitar 36 menit. Fitur bypass charging juga disematkan untuk menjaga suhu perangkat tetap stabil saat bermain game sambil mengisi daya. Untuk mendukung performa maksimal, iQOO Neo 10 juga dibekali sistem pendingin 7K Ultra VC Cooling, menjadikan suhu perangkat tetap terjaga walaupun digunakan dalam beban kerja berat. Kalau kalian tertarik sama HP-nya, untuk link pembelian udah gua taruh di deskripsi video ini ya. Jadi itu dia 10 rekomendasi HP di harga 5-6 jutaan terbaik di bulan Juni 2026. Nah, kalau menurut lo, mana HP yang paling worth it buat dibeli? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar lo nggak ketinggalan update HP terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.